ini akan membawa hal yang terbaik bagi kita. Atau Amin. kebalikannya, kita bisa beribadah yang terbaik. Sehingga seandainya kita tidak bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang, maka insya Allah berkah rahmat hidayah maupun pahala kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biasanya kalau kita Lebaran yang kita utamakan persiapan fisik. Namun semakin hari semakin kita punya usia, alangkah baiknya kalau persiapan rohani mungkin lebih dipertajam, termasuk jadwal-jadwal ibadahnya, bagaimana kita menghadapi puasa atau Ramadan, kita mempersiapkan fisik kita supaya kita bisa maksimal di dalam beribadah. Baik, barangkali pembukaan itu dari kami, nanti Pak Ustadz juga akan memberikan sambutan lebih dulu sebelum menjelaskan hal-hal yang terkait dengan bagaimana saat imam keliru dalam memimpin atau dalam beribadah, khususnya pada saat sholat. Kadang-kala kita sungkan, ada yang sudah hafal di belakangnya, tapi yang dari imam mungkin kurang hafal, atau maharot kesalahan-kesalahan terjadi, bagaimana ada yang kelebihan atau kekurangan gerak gitu ya, ada juga mungkin maharojal hurufnya kurang bagus, atau mungkin harokatnya, atau mungkin kelewatan satu surat dan sebagainya, satu ayat dan lain sebagainya. Potensi kesalahan itu adalah sangat manusiawi, jadi bagi manusia, siapapun jadi imam, walaupun dia lulusan dari pondok pesantren maupun bukan, potensi salah itu tetap ada. Nah, ketika terjadi kekeliruan atau kesalahan, bagaimana sikap dari jamaah atau makmum yang ada di belakangnya. Nanti akan diuraikan oleh Pak Ustadz. Dan juga tidak lupa kita nanti diselingi dengan tilawah ya Pak Ustadz dari para jamaah yang hadir di sini. Baik, untuk ini kami serahkan kepada Pak Ustadz untuk dapat memulainya. Silakan Pak Ustadz. Baik, Pak Haji Aher. Jazakallah khairan katsiran, mudah-mudahan sehat walafiat dan istiqomah. Dan Bapak Ibu yang senantiasa istiqomah dalam mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatan li ummatihi wa likafatil alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan bugar serta diberkahi Allah Subhanahu wa taala usianya. Amin ya Rabbi. Pagi ini kita akan membahas satu tema yang hari-hari mungkin selalu kita jalani, yaitu sholat, terutama sholat berjamaah bersama imam. Namun namanya manusia, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Agus, bahwa kadang-kadang lupa, keliru, atau siangnya lagi banyak urusan, pikirannya kemana-mana, sholat maghrib, nggak tahu sudah 2 rakaat atau baru 1, atau sudah 3 atau berapa gitu. Namanya lupa itu kan lupa beneran, hilang beneran gitu. Atau juga ketika membaca terburu-buru sampai-sampai loncat bacaannya, atau mungkin berbagai hal, baik itu gerakan ataupun bacaan, sementara imam itu adalah yang memimpin sholat, dia yang bertanggung jawab. Lantas bagaimana sikap terbaik bagi makmum? Kalaupun ada kekeliruan yang harus dibenarkan, bagaimana caranya? Insya Allah nanti kita bahas dalam kajian ini. Nanti kita baca ayat-ayat dulu, setelah itu kita jelaskan tafsir singkatnya. Baru nanti di akhir di sana ada slide-nya, di slide ke-9 atau 10 itu beberapa poin-poin penting tentang memperbaiki sholat bagi makmum atau sikap makmum. Dan nanti
tentu lebih gamblangnya kita diskusikan secara interaktif. Demikian Pak Haji Aher, waktu kami persilahkan untuk dibagi-bagi untuk membaca. Demikian, mangga. Baik, kemudian ini ada yang Dan berupa, mungkin ini ayatnya tidak lengkap, hanya beberapa penggalan-penggalan berikutnya, Pak Haji. Ada yang lengkap, ada yang tidak. nggak apa-apa Pak Ustadz. Untuk ayat yang pertama atau An-Nisa ayat yang ke-39, 59, 39. Kami mohon kesediaan dari Pak Rahmat dari Semarang. Monggo Pak Rahmat tilawah dulu untuk yang pertama. Silakan Pak. Anissa apa ya? Ya, Ayat berapa tuh, Pak? 59. Oh, 59. Saya pakai ini aja, Pak. HP. Monggo, monggo. Takut nggak kelihatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul adzim. Barakallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Bapak baca membukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita dilimpahkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri, wawunya tidak dipanjangkan karena pengecualian atau gharibul Quran. Ulil amri, tidak uli tapi uli biasa. Ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran, Rasul, dan jika benar-benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ayat ini dalam tafsir ringkas Ibnu Katsir tentang ketaatan itu berjenjang. Yang pertama adalah taat kepada Allah, kemudian Rasulullah. Setelah itu baru taat kepada ulil amri. Jadi tidak boleh ulil amri mendahulukan Allah. Hanya ulil amri yang bagaimana? Yang tidak bermaksiat. Yang tidak melakukan kesalahan, melakukan dosa, menyuruh kepada perbuatan-perbuatan maksiat, itu wajib ditaati. Tapi kalau ulil amri yang menyuruh kepada kemaksiatan, nah pada momen itu tidak ditaati. Jadi
sifatnya kontekstual, tidak global, tidak seluruhnya. Ada seorang pemimpin misalkan, pemimpin yang dia baik, dia nyuruh kebaikan, tapi dalam sisi yang lain dia menyuruh keburukan. Nah, di saat menyuruh keburukan ini tidak ditaati. Karena innama ta'atu fil ma'ruf. Nah, ayat ini temanya tentang ketaatan, bahwa taat itu bagian dari kebaikan. Nah, dalam konteks imam dan makmum, ini tentang saat imam keliru, bagaimana sikap makmum. Jadi garis besarnya dulu, prinsip di dalam sholat berjamaah itu adalah menjaga kehusyuan dan kesohihan sholat jamaah. Prinsipnya adalah menjaga kehusyuan. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditentukan. Kenapa ada sholat berjamaah dan ditentukan satu orang sebagai imam, tidak banyak gitu. Satu. Karena untuk diikuti, kata Nabi SAW. Liyutamma bih, untuk diikuti. Kita bayangkan kalau imamnya itu ada tiga gitu. Yang satu pengen ruku, yang satu pengen itidal, yang satu sudah pengen cepet-cepet. Akhirnya makmumnya bingung, ikuti yang mana, sementara tiga-tiganya imam gitu. Maka dalam hadis, imam itu ya satu, kemudian untuk diikuti. Nah, sebagai catatan, ayat ini dalam konteks imam dan makmum, makmum itu fungsi awalnya, bukan tukang koreksi utama itu. Jadi bukan tukang koreksi utama, fungsinya itu, fungsi awalnya itu. Jadi hukum asal makmum itu adalah mengikuti imam, hukum asalnya. Namun hukum ini nanti ada perubahan jika ditemukan hal-hal yang keluar dari prinsip-prinsip imam. Nanti ada Al-Quran, ada hadis Nabi SAW. Man ra'a minkum mungkar, jika melihat kemungkaran termasuk kesalahan dalam membaca atau kesalahan dalam gerakan, maka di situ dianjurkan makmum untuk mengoreksi. Jadi prinsipnya sholat berjamaah baik imam ataupun makmum, keduanya harus menjaga kekhusyuan sholat dan kesohihan sholat jamaah. Fungsi makmum utamanya bukan pengkoreksi, karena utamanya adalah mengikuti. Kecuali ada hal-hal yang sangat urgen, gitu. Jadi tidak semua harus mengkoreksi, itu pun harus diwakili, dan itu pun juga ada poin-poin yang perlu diperbaiki dan poin-poin yang tidak perlu diperbaiki. Baik, ayat berikutnya, silakan. Baik, minta Pak Arifin, silakan dari Cepu untuk membaca surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Shadaqallahul azim. Barakallah, alhamdulillah, hatur nuhun Pak Arifin. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya untuk Bapak dan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Idza qadallahu wa rasuluhu amra
ضلالا مبينا. Tidak patut bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, ada pilihan lain bagi mereka. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kita ringkas, beliau menegaskan bahwa iman itu mengharuskan tunduk total pada hukum Allah dan Rasul, bukan sekedar pengakuan. Jadi iman itu perlu totalitas, bukan hanya sekedar pengakuan, klaim. Maka dalam ayat ini temanya adalah ketundukan kepada syariat. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban liman ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya, dalam beribadah itu bukan perasaan yang dikedepankan, tetapi ketaatan. Misalkan, kita menjadi makmum, ini dalam konteks imam dan makmum. Kemudian, kok imamnya masih terlalu muda, tapi secara syarat-syaratnya sudah memenuhi. Ini kok kayak nggak srek saya, misalkan sholat. Kemudian imamnya takbir, ya kita nggak takbir gitu. Nanti nunggu akhir-akhir. Atau imamnya ruku, kita malas-malasan nanti aja gitu. Nah, ini ibadah itu tidak perasaan, tapi ketaatan. Kalau memang kita sudah tahu bahwa dalam sholat itu akan dipimpin oleh seorang imam yang seperti ini, kemudian kita masuk di dalam jamaah, ya kita harus ngikutin totalitas. Kecuali kita belum masuk ke jamaah itu atau masuk masjid, melihat loh kok imamnya itu, padahal kan dia lagi bermasalah dengan saya gitu misalkan. Nggak jadi imam. Nah, kalau belum melakukan sholat itu boleh, karena akhafu dararain, memilih yang lebih ringan mudaratnya daripada ikut kemudian pikirannya kemana-mana gitu. Baca panjang dikit udah emosi. Ini bener, ini kayaknya sengaja ini. Tahu dia kayaknya saya di belakang. Jadi perasaan akan kemana-mana. Maka memilih imam itu pilihan, dibolehkan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam jamaah, maka tidak boleh menyelisihi imam gitu. Jadi kita pas masuk masjid, oh imamnya cocok nih, ikut. Atau imamnya nggak cocok nih, selalu bermasalah kayaknya, terlalu panjang, kadang-kadang bikin ini, ya udah nggak jadi. Itu kalau memang dirasa itu maslahat boleh. Jadi kesimpulannya bahwa menjadi makmum, sebelum bermakmum kita yakinkan dulu bahwa imam ini akan kita ikuti, karena apapun gerakannya akan kita ikuti gitu. Idza kabura fakabbiru, idza raka'a farka'u. Jika imamnya bertakbir, ya kita bertakbir. Imamnya ruku, kita ruku. Nah, fungsi imam dan makmum. Imam itu penanggung jawab sholat berjamaah. Jadi menjadi rujukan gerakan dan bacaan. Gerakannya kita ikuti, bacaannya kita dengarkan, yang jaharnya. Kalau sirnya tidak. Misalkan sedang sujud, subhana biyal a'la, atau subhanakallahumma. Nah, kita tetap membaca karena kita nggak dengar bacaan imam. Jadi yang kita dengarkan yang jahar, yang bacaannya itu kita dengar gitu. Tapi kalau kita tidak dengar, tetap kita harus membaca. Kemudian fungsi makmum mengikuti imam. Nah, ada fungsi tambahan, yaitu mengingatkan bila imam keliru. Ini berdasarkan man ra'a minkum munkar, siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, kemungkaran itu satu kesalahan, bisa, itu hendaklah diperbaiki. Bahkan Nabi SAW pernah mengingatkan, jika terjadi sesuatu dalam sholat, laki-laki membaca subhanallah, perempuan bertepuk tangan. Idza bakum syai' bis shalah
falyusabbihir rijal wal tusaffikin nisa. Jika ada satu kekeliruan atau kesalahan imam dalam sholat jamaah, hendaklah laki-laki mengingatkannya dengan subhanallah. Kalau masih lupa juga subhanallah. 3 kali subhanallah, ternyata belum berubah juga, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Imamnya harusnya sholat duhur 2 rakaat itu tasyahud awal. Tapi dia nggak tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Padahal sudah 2 rakaat. Nah, mungkin dipikir imam itu baru masuk kedua. Makmum kemudian subhanallah sambil menunggu duduk. Subhanallah. Subhanallah. 3 kali ternyata imamnya kekeh masih naik. Apa yang kita lakukan? Bapak Ibu, apa yang dilakukan kira-kira? Ikut imam dan Ikut imam. Nggak mogok, duduk. Biarin aja imamnya berdiri sendiri gitu. Kita duduk aja gitu. Tidak. Ternyata disitulah imam melakukan kesalahan dan makmum sudah mengingatkan, sudah sampai batas 3 kali nggak ingat ataupun nggak mengindahkan, ya sudah diikuti. Dan kita juga nggak boleh keluar dari jamaah. Imamnya susah, nggak bisa diingetin. Udah, kalau gitu nggak keluar dari jamaah. Tapi nanti setelah sholat baru didiskusikan gitu. Tapi kalau dalam posisi sholat tetap diikuti. Itu makanya makmum ini dia punya tambahan fungsi mengingatkan, tetapi sebatas mengingatkan. Kalau imamnya tidak berubah, ya tetap diikuti sampai akhir. Kenapa? Karena ada poin pentingnya. Poin pentingnya menjaga ketenangan dan kehusuan jamaah itu. Kalau makmumnya keluar, itu jamaah akan berantakan. Kalau makmumnya kemudian mengingatkan terus, sudah 3 kali diingetin terus subhanallah, subhanallah, tambah keras subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti jadi geger dan jadi suasana tidak khusyuk. Jadi kenapa dibatasi? Karena fungsi jamaah itu adalah menjaga ketenangan dan kekhusyuan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke ayat berikutnya, Pak. Mas ayat. Baik, Pak Suparna silakan. asal ayat 3 saya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Barakallah, mudah-mudahan Allah merahmati Pak Suparna dan kita semuanya dan Amin ya Allah. memberkahi hidup kita insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayatnya satu ayat nggak ketulis. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia rugi kecuali beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam hal kebenaran dan juga dalam kesabaran. Nah, poin yang diambil di sini tawasau bil haq, tawasau bis sabr dalam konteks imam dan makmum. Nah, karena tafsir dari ayat ini, manusia itu selamatnya ya karena poin-poin ini gitu. Sementara agamalah yang menjadi nasihat. Kalau dalam hidup ini ada kekeliruan, kemudian tidak mengambil nasihat dari agama, bisa-bisa seperti orang sakit, tapi dia berobatnya bukan kepada dokter ataupun bukan kepada obat-obat yang memang recommended seperti herbal dan sebagainya, justru dia berobat kepada dukun misalkan. Ini kan tidak nyambung begitu. Maka berobat itu ya kepada yang tahu tentang penyakit. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Kalau manusia itu merugi, ya caranya berobatnya kepada pencipta manusia yang tahu tentang seluk-beluk manusia.
yang tahu ini penyakit, ini ujian dan sebagainya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya Allah Subhanahu wa taala berikan tipsnya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, dalam konteks imam dan makmum, karena kalimat ini saling, tawasau itu kan saling nasihat. Dalam sorok masih ingat Pak Suparna ya, fiil mudhari, fiil madi mazid bi harfain, mungkin Pak Haji Akhir juga masih ingat. Wazannya tafa'ala, udah lama sekali. Tafa'ala asalnya waso, kemudian tawaso, itu punya makna saling. Berarti kedua belah pihak. Kalau hanya misalkan kalimat ini wa amilus solihati wawasu bil haq. Nah, kalau wawasu bil haq itu satu arah dan memberi nasihat kepada orang lain dalam hal kebenaran dan kesabaran. Itu satu arah gitu. Tapi ayat ini menggunakan mazid biharfain, ta dan alif, yang maknanya dalam ilmu sorob, dalam tasrif istilahi adalah lil musyarakah. Jadi melibatkan kedua belah pihak, saling. Saling ini berarti kolektif gitu. Artinya dalam sebuah komunitas, nah konteksnya dalam sholat berjamaah. Tawasau bil haq. Imam dia harus menjaga bacaannya benar supaya tetap dalam hak. Imam harus menjaga gerakannya juga benar supaya tetap dalam hak. Karena kalau tidak, ya dia bertanggung jawab dengan gerakan-gerakan makmum. Makmum dia mengikuti dan menyimak. Kemudian jika ada hal-hal yang keliru, makmum mengingatkan. Fungsinya mengingatkan di sini, bukan amaro, bukan menyuruh, bukan instruksi, tapi mengingatkan. Ada di satu masjid di Bandung, di komunitasnya mahasiswa waktu itu, saya sering sholat di situ ketika habis ngajar. Nah, imamnya itu salah, kemudian makmumnya mengingatkan di belakang itu. Bacaan malam waktu taraweh. Setelah dibetulkan, imamnya itu nggak tahu, mungkin dia grogi karena yang ngingetin banyak gitu. Yang ngingetin banyak gitu. Ini ngingetin ayat yang lupa gitu. Diam sejenak. Terus baca lagi, masih salah juga. Yang ngingetin tambah keras, tambah banyak. Tambah banyak. Terus 3 kali dia diam lama, diingetin lagi. Subhanallah. Baca lagi ternyata masih salah. Apa yang dilakukan imam? Dia balik ke surah-surah pendek di juz amma. Dia baca surah yang paling pendek waktu itu kalau tidak salah wal asri atau an-nas gitu. Setelah itu setelah selesai sepertinya dia pengen ngejar itu, pengen ngejar selesai. Setelah selesai baru dia pegang mic, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada makmum karena yang imam ini cukup senior dan cukup dikenal di Bandung gitu. Sementara makmumnya para mahasiswa-mahasiswa gitu yang semangatnya luar biasa gitu. Nah, beliau sampaikan tentang imam dan makmum bahwa fungsi makmum adalah mengingatkan batasnya cukup 3 kali. Jika imam juga tidak ingat-ingat ataupun diingatkan juga tidak tahu, karena kalau lupa tuh blank-blank beneran, maka biarkan imam untuk melakukan gerakan yang dia yakini betul gitu. Nah, karena itu bukan lebih dari 3 kali dan banyak orang gitu jadi grogi. Karena itu akan membuat imam grogi gitu. Imam yang senior ini, Pak. Tapi dia benar-benar kelihatan grogi gitu. Sampai beralih ke surah pendek gitu. Nah, ini sehingga kondisi jamaah pada waktu itu ya agak kurang kondusif lah. Yang awalnya terkesima dengan bacaannya, menghayati, sampai berubah gitu pikiran saya sendiri di apa di baris, bukan di depan, di belakang itu juga tadinya menikmati bacaan langsung berubah pikirannya tuh kemana-mana. Ini pada ngingetinnya kok kayak gini sih semuanya, ini gimana itu. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa mengingatkan itu memang ada batas-batas etikanya gitu.
Tapi juga nggak boleh makmum membiarkan imam melakukan kesalahan tanpa diingatkan gitu. Ya tetap mengingatkan gitu. Lantas bagaimana ketika makmumnya nggak ingat, dia tahu ini kayaknya salah, tapi makmumnya nggak hafal gitu. Misalkan imam membaca surah Al-Maidah misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Lupa. La tuhillu sya'airallah. Makmum tahu, ini imamnya lupa. Dia ingin ngingetin tapi juga nggak tahu gitu. Apa ya? Nah, kira-kira apa sikap makmum begini, Pak? Tahu imamnya salah ataupun imamnya nggak hafal atau salah bacaannya mungkin. Tapi makmum ini nggak bisa mengingatkan karena dia nggak nggak tahu, nggak hafal gitu. Nah, sikap terbaiknya adalah tetap dia itminan, tenang. Tenang saja. Tenang karena kalau dia mengucapkan misalkan subhanallah padahal imam menunggu, maka imam akan menunggu makmum untuk mengingatkan apa kelanjutannya. Karena makmum juga bersedia untuk diingetin. Ini makmumnya subhanallah. Nah, imamnya nunggu nih. Apa kelanjutannya? Akhirnya sama-sama diem. Imamnya lupa diem, makmumnya juga diem. Nah, makmumnya mau ngingetin, oh iya, saya sendiri nggak hafal. Jadi sebaiknya makmum ketika tahu hal yang salah, keliru, maka makmum sebaiknya tenang gitu. Itu menunjukkan bahwa ya, samina wa ta'na, wahai imam, silahkan apa yang diyakini benar gitu. Kemudian imam juga tidak boleh berlama-lama diam, tidak boleh berlama-lama dalam kekeliruan itu. Maka ketika membaca ayat-ayat yang dia sendiri lupa, itu dua pilihan. Yang pertama, dia berhenti pada ayat itu, kemudian dia ruku. Misalkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram. Wala syahrul haram. Wala syahrul haram. Nggak ingat. Allahu Akbar langsung. Meskipun berhenti di tengah, di awal, tidak mengapa. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, boleh mengganti dengan ayat-ayat yang mudah. Berdasarkan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat yang termudah bagi kalian. Jadi ini al-amru wus'. Jadi masalahnya boleh. Boleh mengganti, boleh berhenti di situ. Gitu. Tidak perlu memaksakan ayat itu harus dibaca sampai akhir gitu. Kalau memang tidak hafal gitu. Apalagi menyambungkan dengan ayat yang lain gitu. Wah ini makmum kayaknya nggak hafal, nggak pada hafal. Udah kalau gitu saya sambungkan dengan ayat yang lain nih. Makmum juga nggak akan tahu. Kayaknya udah keukur semua nih hafalannya. Karena ada juga kasus begitu. Ada juga. Nah ini tidak boleh jadi imam pilihannya dua. Dia berhenti di situ ruku atau dia mengambil ayat yang lain sebagai pengganti, yaitu ayat-ayat yang mudah. Nah dengan begitu jamaah akan tetap terkondisikan kehusuannya. Tapi kalau imam nunggu lama sekali, nanti malah nggak kondusif. Imamnya keburu melayang pikirannya kemana-mana, makmumnya nanti. Gitu. Itu jadi kesimpulannya makmum boleh mengingatkan, tapi dengan cara-cara yang etis gitu. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Di Imran ayat 104. Pak Krisnandi, boleh Pak Krisnandi? Belum kelihatan ya. Baik, Pak Joko Suroso, monggo. Pak Joko, monitor. Belum, baik. Kalau itu Ibu Edi Retno, monggo Bu Edi. Sebentar Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, Lanjut artinya silakan. artinya hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Barakallah, alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan apa yang Bu Eti baca dan kita dengarkan membukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah pilar dalam keberuntungan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai prinsip di dalam Islam. Maka setiap mukmin memiliki tanggung jawab. Ketika melihat kesalahan, kekeliruan, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, dengan lisannya, yang terakhir dengan hatinya. Doa. Dalam konteks imam dan makmum pun demikian. Semua berkewajiban untuk mengingatkan. Tetapi ayat ini ada kalimat minkum, berarti tidak semua. Maka sifatnya fardu kifayah. Cukup ada yang mengingatkan salah satu, dua orang, tidak perlu bersama-sama. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah, beliau menjadi imam, selalu di belakangnya itu adalah sahabat-sahabat terdekatnya, Abu Bakar. Kemudian sebelahnya lagi ada Umar, ada Utsman, dan seterusnya. Nah, orang yang paling dekat dengan Nabi adalah yang paling di belakang Nabi. Itu ditunjuk oleh Nabi, dan kemudian merekalah yang nanti akan menjadi urutan khalifah. Jadi para sahabat terdahulu memilih khalifah itu berdasarkan bagaimana kedekatan dan fungsi di dalam sholat. Dan ketika Nabi SAW masih hidup, sakit, beliau menyuruh Abu Bakar untuk menggantikannya melalui Aisyah radhiyallahu anha untuk menyampaikan agar bapaknya yaitu Abu Bakar untuk menggantikannya. Tapi kemudian Rasul ternyata dalam keadaan sakit itu masih bisa melangkah ke masjid. Dan ketika memasuki masjid, beliau akan bermakmum kepada Abu Bakar. Abu Bakar melihat di belakang ada Rasul, beliau mundur, nggak jadi. Kemudian Nabi dengan tertatih-tatih beliau tetap menjadi imam. Yang awalnya beliau menyuruh Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan bahwa imam itu statusnya sebagai wakil, makmum harus ada sebagai wakil imam. Salah satu dari makmum ada sebagai wakil imam yang berdirinya di belakang imam. Fungsinya menggantikan imam jika salah, jika batal, atau mengingatkan imam jika salah. Kemudian yang di belakang ini ketika dia juga tidak ingat, maka kanan kirinya itu yang akan mengingatkan. Dan seterusnya. Maka sebaiknya yang mengingatkan imam itu bukan orang yang berada di paling belakang. Bukan orang yang paling ujung. Tapi yang di belakang imam. Kecuali di belakang imam benar-benar sudah tidak ada yang ngingetin itu.
ada kesalahan tapi diam semuanya, maka di belakang dia boleh mengingatkan gitu. Tapi kalau sudah ada subhanallah depannya, nah belakang tidak perlu ikut mengingatkan subhanallah karena sudah diwakili oleh yang di depan. Nah, ini kalimat minkum ummah, di antara kalian. Di antara kalian itu tidak semua. Maka mengingatkan imam ini menjadi hukum kifayah, diwakilkan cukup. Tidak secara keseluruhan. Mungkin ada imam ya. Imamnya ini memang sebetulnya tidak terlalu populer atau tidak terlalu dikehendaki makmum gitu. Tiba-tiba dia menjadi imam gitu. Nah, makmum ini biasanya kalau ada imam yang tidak terlalu dikehendaki, ditunggu salahnya. Bukannya tunggu salahnya. Nah, pas salah, semua ngikutin, baik di depan, di belakang. Subhanallah, subhanallah gitu. Mungkin maksudnya betul mengingatkan, tapi kelihatannya ada tendensi bahwa kamu itu nggak layak jadi imam gitu. Nah, ini merusak kondusivitas dalam berjamaah. Harusnya cukup yang di depan. Oleh karena itu, yang di belakang imam berarti dia harus benar-benar siap untuk menjadi wakil, karena nggak tahu namanya manusia, kan banyak juga cerita-cerita dan share-sharean imam kemudian jatuh meninggal, imam pingsan di tengah-tengah sholat, imam tidak bisa meneruskan karena batal, dan seterusnya. Maka yang belakang ini langsung maju. Bukan yang paling benar, paling fasih. Kalau yang paling fasih, paling berilmu, tapi duduknya di belakang juga nggak bisa gitu. Itu akan mengganggu kehusuan sholat. Itu jadi yang belakang itulah fungsinya menjadi wakil dan dia harus siap. Nah, kalau dia tidak bisa mengingatkan, baru kemudian ke sebelah, ke belakangnya dan seterusnya. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam sholat berjamaah, yaitu ketika posisi belakang imam itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ayat berikutnya. Baik, ayat berikutnya saya panggil teman saya Bapak Bambang Mut, silakan untuk ayat Ali Imran 110, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Itu ya. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan yang Bapak Haji baca dan kita dengarkan membukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik, dilahirkan untuk manusia secara keseluruhan. Disebut umat terbaik, makanya diberi tanggung jawab, yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian adalah umat yang terbaik, maka kalian punya kewajiban menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian kalian beriman kepada Allah. Itu konsekuensi sebagai umat terbaik. Siapa umat terbaik ini? Umat Nabi Muhammad SAW. Siapa umat Nabi Muhammad SAW? Mereka-mereka yang beriman, yang mengikuti ajaran Rasul SAW, berarti umat terbaik. Nah, di pundak kita semua ini sebagai umat Rasul adalah punya tanggung jawab untuk mengingatkan kesalahan dan
menyuruh kepada kebaikan. Dan inilah keunggulan umat Nabi SAW gitu. Dia berhak untuk eksis di masyarakat, bahkan dalam politik pun harusnya juga punya peran gitu. Jadi kalau ada yang mengajak nggak usah ikut-ikutan politik, ya akhirnya politik memang diisi oleh orang-orang yang tidak beretika kan gitu. Dan akan banyak orang-orang yang memanfaatkan, namun juga harus punya bekal yang baik gitu. Dan umat ini sebagai syuhada, saksi nanti di hari akhir ataupun di bumi, di dunia ini. Nah, dalam konteks sholat berjamaah, disinilah perlunya selain imam juga ada tadi wakil-wakil imam tadi secara hierarki. Maka di Mekah ataupun di Madinah, imam itu kan ditunjuk. Ini imam yang grade A, grade B, grade C dan seterusnya. Jadi nanti imam ini di belakangnya, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, kalau di sana kan kita ngelihat agak kesulitan karena posisi imam itu tidak berada di samping Ka'bah tapi di bab itu, di sebelah, ya di dalam. Kelihatan kalau kita pada posisi memasuki tawaf, sebelum tawaf kita masih di masjidnya, itu di sebelah kanan. Nah itu imam satu, kemudian di belakang itu ada wakil-wakilnya, biasanya ada 4 atau ada 5 itu berdiri di belakangnya. Nah mereka-mereka ini adalah para wakil-wakil imam. Siapa mereka ini? Mereka juga imam Masjidil Haram. Mereka adalah para imam-imam Masjidil Haram. Jadi fungsinya mereka sebagai wakil. Nanti yang akan menggantikan dan akan yang membenarkan mereka juga, yang mengingatkan mereka juga. Jadi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang mengingatkan bukan jamaah. Yang di belakang kita, para jamaah itu kalau imamnya lupa ya makmum nggak ada yang ngingetin. Yang ngingetin makmum tadi, makmum yang sekelompok orang. Yaitu disebut dengan khairul ummah, yaitu sekelompok orang yang memang ditunjuk fungsinya adalah memperbaiki ataupun mengingatkan imam jika lupa. Kemudian Nabi pun karena beliau juga manusia pernah lupa. Pernah lupa rokaat, kurang rokaatnya. Kemudian ada seorang makmum yang bernama Zulyadain. Dia mengingatkan Nabi, lalu Nabi pun menyempurnakan sholatnya. Jadi ini menunjukkan perlunya ada pengingat gitu. Sekarang kapan makmum itu wajib mengingatkan imam kalau salah? Yang pertama, jika imam kurang rokaatnya atau kelebihan rokaat, maka itu hukumnya wajib mengingatkan. Ya tadi, misalkan harusnya 2 rakaat itu duduk, tapi tetap berdiri, maka dia makmum wajib mengingatkan. Tapi kalau sudah diingatkan tetap kekeh melakukan gerakan yang diyakini benarnya, ya sudah kita makmum mengikuti. Karena kalau sudah lupa tuh benar-benar lupa, blank beneran. Blank tuh blank beneran gitu. Saya juga beberapa kali lupa gitu. Biasanya kalau habis beraktivitas, ngimamin santri duhur gitu, itu perasaan saya itu ini sudah masuk rakaat ketiga. Selesai rakaat kedua, jadi duduk. Terus makmum tuh subhanallah, subhanallah. Saya ini kenapa gitu? Masih subhanallah. Subhanallah ya sudah. Saya tetap melakukan gerakan yang saya yakini benar gitu. Nah, setelah sholat baru diingetin gitu. Saya tanya, tadi kenapa? Ya Ustadz Ustadz kelebihan gitu. Oh ya sudah, karena baru sujud. Tidak mengulang sholat, tapi cukup sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu bagian dari kita mohon ampun atas kesalahan yang sudah kita lakukan gitu. Tanpa disengaja. Nah, karena imam sudah kita kasih cara-cara mengingatkan, karena makmum sudah kita kasih cara-cara mengingatkan imam kalau salah, maka santri pun juga tidak ngotot subhanallah, 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 enggak. Jadi hanya beberapa orang yang ada di belakang begitu.
Jadi kalau sudah lupa tuh bener-bener lupa, blank beneran. Udah nggak tahu ya, bener-bener nggak ingat gitu, nggak tahu beda dalam hal sholat dengan dalam hal yang lain. Kalau dalam hal yang lain mungkin masih bisa diingat. HP tadi lupa ditaruh mana? Oh ya tadi jalan ke sana, tadi ke sana, tadi ke sana. Kalau nggak salah, oh mungkin bisa di sana. Tapi kalau sholat itu blank itu bener-bener blank. Tadi sudah ayat berapa? Udah bener-bener nggak bisa diingat gitu. Nah itulah ya, di antara keajaiban sholat kalau lupa tidak sulit untuk diingat kembali gitu. Baik, itu jadi lupa rokaat, baik kekurangan ataupun kelebihan, maka makmum harus mengingatkan. Lupa ruku atau lupa sujud itu juga wajib diingatkan. Kemudian salam sebelum sholat sempurna, itu juga wajib untuk diingatkan. Dan kesalahan yang berdampak pada sahnya sholat itu juga wajib diingatkan. Jadi intinya hal-hal yang menyebabkan sholat rusak, maka makmum wajib mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke ayat berikutnya. Saya minta Pak Haryanto dari Semarang, monggo silakan untuk membaca ayat Al-Maidah ayat kedua. Silakan. Haryanto sedang menyimak. Nah, ayat kedua tadi. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تضلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ya, ini kalau yang di sini hanya potongannya aja Pak. Ta'awad no alal birri wat taqwa. Enggak apa-apa, saya silakan kepada Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ustadz masih di mute Pak Ustadz. Barakallah, mudah-mudahan apa yang dibaca Pak Haryanto dan kita dengarkan membukakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Poin pada ayat itu adalah kerjasama. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi tafsir ayat ini, kerjasama itu ada batasnya, ada nilainya. Batasannya adalah masalah ketakwaan dan kebaikan. Kalau tolong-menolong dalam hal dosa, kesalahan itu tidak dianjurkan. Maka pada ayat ini temanya tentang kerjasama dan batasan-batasannya. Allah SWT menjamin
Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Seorang hamba selama dia menolong hamba yang lain, maka Allah akan menolongnya. Ini dalam hal masalah sholat berjamaah. Berarti membenarkan kesalahan imam itu bagian dari ta'awanu alal birri wat taqwa. Kemudian memaksa imam dengan membenarkan melampaui batasnya itu masuk kategori wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Sudah lebih dari 3 kali terus subhanallah subhanallah terus itu wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kenapa dikatakan ismi wal udwan? Karena membuat suasana sholat berjamaah tidak lagi khusyuk, akan membawa kepada suasana yang tidak kondusif. Maka cukup mengingatkan sejenak, kemudian kalaupun tidak bisa ya sudah, kalau iya diikuti alhamdulillah. Nah, oleh karena itu cara mengingatkan imam yang keliru tadi sudah disinggung, makmum membaca subhanallah. Itu hal-hal yang keliru. Supaya imam sadar, oh ya ini ada salah. Oh ya ini ada ayat yang kelewat. Kecuali imam ini tidak ingat, misalkan masalah ayat Al-Quran. Contoh, Alhamdulillahirrabbilalamin, iyyaka na'budu. Langsung loncat kita. Nah kita ingatkan subhanallah. Dia bingung. Baru kita lanjutkan atau kita benarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-rahmanirrahim. Nah nanti imamnya langsung nyambung lagi. Baru dia akan membaca dengan bacaan yang benar. Jadi subhanallah adalah untuk mengingatkan secara umum, kemudian kalau membaca ayat-ayat yang sifatnya membenarkan itu jika memang diperlukan oleh imam ketika bacaan itu benar-benar lupa. Hanya saja makmum tidak boleh mengingatkan terlalu berlebihan. Misalkan imamnya lupa, alhamdulillahirrabbilalamin, lupa gitu. Kemudian makmumnya mengingatkan alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka fungsi imam berubah nih. Makmumnya jadi seakan-akan saya loh yang pantas untuk menjadi imam gitu. Cukup baca 1-2 kata saja. Ar-Rahmanir-Rahim cukup. Jadi tidak perlu dibaca sampai akhir, sampai panjang. Karena itu akan mengurangi fungsi dari peran dari makmum. Karena makmum bukan untuk menjadi imam, tapi dia menjadi orang yang mengikuti imam. Gitu. Sehingga cukup mengingatkan sekedarnya saja sampai imam benar-benar ingat. Terus makmum juga tidak boleh berbicara selain subhanallah dan mengingatkan ayat tadi. Misalkan kurang 1 rakaat, pelan-pelan misalnya subhanallah, subhanallah. Imam bingung, kurang 1 rakaat misalnya. Nggak boleh. Atau bergerak, mengingatkan dengan tangan karena dekat dijawil gitu. Atau terlalu panjang bacaannya, diingat di jawil, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh sikap ataupun ucapan yang selain dari yang telah ditentukan, yaitu mengucapkan subhanallah atau meneruskan ayat dengan ayat yang singkat atau sederhana potongannya. Terus makmum juga nggak boleh dia berdiri sendiri menjauh dari imam. Misalkan diingetin terus nggak bisa, kemudian dia ke samping memutuskan jamaah, dia tetap sholat tapi sholat sendiri gitu. Itu juga tidak boleh, dia harus tetap mengikuti. Sementara untuk perempuan mengingatkannya adalah dengan bertepuk tangan. Sebetulnya anjuran sekali. Tapi kalau diperlukan boleh. Nah, sekali lagi boleh. Tapi nggak boleh langsung, tidak boleh langsung digabung 3 kali gini. Jadi cukup sekali. Kemudian kalau memang belum juga, nah 3 kali itu sudah paling berat gitu.
Jadi jarang dipakai sampai 3 kali. Apalagi digabung 1, 2, 3 langsung diingat. Begitu. Itu akan merusak suasana sholat. Nah, makmum perempuan tidak perlu membaca subhanallah. Makanya sebagai imam, dia harus mempelajari selain syarat sah sholat, rukun sholat, juga mempelajari cara diingatkan. Dia harus tahu, oh sebagai imam itu kadang lupa. Maka dia harus tahu cara diingatkan. Dan makmum pun juga harus belajar cara mengingatkan. Dengan begitu akan nyambung. Akan tahu posisi, situasi, keadaannya. Gitu. Itu wallahu a'lam bishawab. Ayat berikutnya kita lanjut. Silakan Kang Enda. Dawan Rinda, enggak? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakir fa'innad dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Sadaqallahul azim. Barakallah, alhamdulillah Pak Enda. Mudah-mudahan Allah merahmati Bapak dan kita semuanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah memberi peringatan atau tetaplah terus mengingatkan. Karena mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Atau dalam konteks berjamaah, wahai makmum, tetaplah kalian punya fungsi mengingatkan. Karena mengingatkan itu penting bagi imam yang terkadang lupa. Ini nasihat insya Allah tidak akan sia-sia. Sampai Nabi mengatakan, baligu anni walau ayah. Sampaikan, kalau memang itu hanya 1 ayat. Menyampaikan, beda memaksakan. Jadi dakwah itu seperti makmum yang sholat berjamaah bersama imam. Tidak memaksa harus berubah, begitu tidak. Jadi menyampaikan, balik itu menyampaikan. Nah, di sini perlunya sikap lemah lembut dalam menjadi makmum. Nah, makanya ada hal-hal yang tidak boleh diperbaiki, diperingatkan. Tidak boleh imam mengingatkan, ya, tidak boleh makmum tidak boleh mengingatkan imam dalam beberapa hal. Pertama, jika gerakan imam itu sesuatu yang khilafiyah, yang diperdebatkan, di mana keduanya sah tetapi hanya diperdebatkan. Misalkan ada yang membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada yang langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang biasanya sholat tanpa basmalah, dia sholat di tempat yang basmalah. Kemudian imam membaca basmalah, kemudian dia mengingatkan Subhanallah. Subhanallah, maksudnya nggak usah pakai basmalah. Maka tidak boleh. Begitu juga makmum yang biasanya ada di basmalah, kemudian bermakmum di masjid yang tidak pakai basmalah, imamnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Maka makmumnya langsung Subhanallah, Bismillah, Subhanallah. Tidak boleh. Ini hal yang tidak boleh diingatkan. Jadi kalau hal yang khilafiyah, selama itu masih sah menjadi bagian dari sholat, tidak boleh diingatkan. Juga masalah kunut. Di sebagian kaum muslimin di Nahdiyin itu menggunakan kunut. Di Persis atau Muhammadiyah tidak pakai kunut. Maka makmum Muhammadiyah tidak boleh mengingatkan imam Nahdiyin yang pakai kunut. Allahumma rabbah hadi, Allahumma rabbah hadi. Kemudian makmumnya Subhanallah, Subhanallah. Tidak boleh. Begitu juga yang pakai kunut. Kemudian imamnya nggak pakai kunut. Rukuk langsung, itidal langsung, sujud. Maka makmumnya Subhanallah, Subhanallah. Setelah itu dia
sujud sahwi sendiri gitu. Ini juga nggak boleh. Jadi perkara khilafiyah, perkara-perkara yang diperselisihkan, makmum tidak boleh mengingatkan karena itu akan merusak tujuan dari sholat berjamaah. Yang kedua adalah yang tidak boleh diingatkan kesalahan bacaan ringan, misalkan masalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Orang jawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena makmumnya ini penghafal Quran, subhanallah, bingung imamnya. Apa yang salah? Hari-hari saya bacanya begini juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya, subhanallah, bingung. Akhirnya suasananya menjadi tidak kondusif. Jadi hal-hal yang dianggap kesalahan ringan itu menurut para ulama kesalahan ringan. Kenapa disebut kesalahan ringan? Karena itu sudah menjadi tradisi bacaan orang di situ. Dan sulit merubah kalau apalagi orang sudah sepuh yang di kampung itu sudah bacanya begitu diingatin ya nggak akan bisa. Suruh merubah sekarang mungkin bisa. Alhamdulillah. Nanti praktek sholat balik lagi gitu. Balik lagi. Alamin, alamin tahu. Waktu sholat kembali lagi ngalamin gitu. Nah ini hal yang seperti ini tidak perlu diingatkan karena akan justru merusak kondusivitas ibadah berjamaah. Jadi dianggap kesalahan-kesalahan yang ringan. Meski dalam komunitas tertentu ini kesalahan berat. Misalkan dalam komunitas para santri, para penghafal Quran, ya dia harus membaca dengan fasih dan semuanya paham tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Maka diingatkan, gitu, itu boleh diingatkan. Tapi kalau mayoritasnya tidak, maka tidak perlu diingatkan. Bahkan itu tidak dibolehkan karena akan merusak persoalan kekhusyuan sholat. Kemudian yang ketiga, perkara sunnah. Sunnah-sunnah sholat, jika tidak dilakukan, kemudian makmum mengingatkan gitu. Ini juga tidak boleh. Jadi dia harus tidak mengingatkan. Misalkan sunnah-sunnah sholat itu diantaranya imam tidak membaca ayat Al-Quran sesudah Al-Fatihah. Meski ini sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Tetapi seluruh ulama berijma bahwa Nabi pernah sholat tanpa membaca ayat. Yaitu sholat sunnah di bulan Ramadan 2 rakaat. Yang kemudian sebagian ulama menyebut adalah sholat iftitah atau sholat khafif gitu. Nah, tapi ini dianggap sebagai sunnah. Orang sholat tanpa membaca Al-Fatihah nggak sah. Tapi tanpa membaca ayat sesudah Al-Fatihah itu sah insya Allah. Nah, misalkan imamnya setelah waladhdallin, amin, Allahu Akbar, makmum tidak perlu subhanallah, subhanallah. Karena pasti imam sudah tahu. Barangkali imam mengejar dia mau ke belakang. Atau ada urusan yang sangat penting, atau ada mara bahaya, atau situasinya memang sedang tidak kondusif, ada gempa dan sebagainya. Nah, dia tidak membaca yang sunnah itu. Karena ada perkara yang lebih penting. Maka tidak perlu diingatkan gitu. Atau mungkin imamnya sudah kebelet gitu. Dan nahan gitu. Dan dia kalau mau membatalkan situasinya tidak memungkinkan karena masjidnya untuk keluarnya juga agak sulit. Nah, dia tinggalkan yang sunnah-sunnah itu. Maka makmum tidak perlu mengingatkan. Cukup mengikuti gitu. Kemudian makmumnya ragu. Ini sudah rakaat keberapa? Kemudian makmum di belakangnya itu kayaknya baru rakaat kedua nih. Tapi imamnya yakin bahwa itu rakaat ketiga gitu. Terlepas mana yang benar, maka yang yakin yang harus diikuti. Makmum harus, ya dia tidak boleh mengingatkan. Jadi makmum itu boleh mengingatkan kalau dia yakin. Kalau makmumnya lupa, dia nggak ataupun makmumnya itu kan kadang melayang pikirannya, cuman istilah orang sekarang FOMO, kanan kiri subhanallah, dia juga subhanallah paling keras. Padahal dia nggak tahu kesalahan apa, dia hanya ngikut aja. Subhanallah, dia sendiri bingung, saya ngingetin apa ya ini. Nah itu nggak boleh. Jadi mengingatkan itu dia harus tahu posisinya sedang mengingatkan apa. Dan dia harus yakin betul gitu. Jadi makmum yang ragu tidak boleh mengingatkan.
Kalau sama-sama ragu bagaimana? Makmum ragu, imam ragu. Ya sudah, nggak perlu ada yang ngingetin. Karena emang semuanya ragu, misalkan semua ragu, ya sudah ngikutin gerakan dari imam itu. Karena dalam kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak akan hilang hanya karena keraguan. Jadi tetap harus diprioritaskan gitu. Maka menjadi makmum yang terlalu aktif membenarkan imam juga banyak konsekuensinya, banyak dampaknya. Di antaranya adalah mengganggu kehusuan. Khusyuknya jadi tidak kondusif, merusak ketertiban jamaah, berpotensi menyelisih imam, padahal imam adalah dhamin, imam itu bertanggung jawab. Wallahu alam bishawab. Baik, ke ayat terakhir Pak Jin. Baik, ayat Taubah ya. Silakan. Ini. Pak Joko kayaknya tadi belum sempat. Pak Joko Suroso, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di. Ya, kurang jelas. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sadaqallahul azim. Barakallah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan apa yang Bapak Joko Suroso baca membukakan pintu rahmat bagi Bapak dan kita semuanya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman, baik laki perempuan, mereka menolong sebagian satu dengan yang lain, saling menolong, saling menyuruh kepada kebaikan, saling mencegah dari kemungkaran. Jadi persaudaraan iman itu akan melahirkan kebersamaan dan saling mengontrol, saling mengingatkan, mengawasi untuk kebaikan bersama, bukan memaksakan. Nah, karena mukmin itu satu kesatuan, kalbunyan yasuddu ba'dhum ba'dha, yang saling menopang, saling mengokohkan bagaikan bangunan yang antara satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan yang kokoh, itu mukmin, bukan saling mencerai-beraikan. Fungsinya dalam sholat berjamaah adalah bagaimana kebersamaan, kekokohan itu dijaga. Tidak boleh saling ego ataupun memaksakan, makmumnya memaksakan dengan semaunya. Tidak boleh, kan bertentangan dengan hadis ini, al-mu'min lil mu'min kalbunyan yasudu ba'duhum ba'do. Maka bagaimana sikap ideal makmum? Apa sih yang sikap terbaik bagi makmum ketika sholat berjamaah? Yang pertama, mengikuti imam. Yang pertama tentu sebelumnya memastikan bahwa kita benar-benar ingin makmum dengan imam ini. Oh, imamnya siapa? Oh ya, salah. Jangan sampai kita tahu imamnya ini, aduh nggak enak banget. Tapi coba nanti kalau enak saya terusin, kalau enggak ya enggak lah. Itu berarti dia tidak percaya dengan imam. Jadi harus yakin kemudian mengikuti imam. Apapun gerakan imam diikuti. Faiza kabbaru fakabbiru, ketika takbir ya takbir. Rakaah, ruku, ketika ruku, ruku, sujud, sujud. Jadi mengikuti terus. Tidak boleh mendahului dan tidak boleh menyelisihi, serta tidak boleh telat sampai dua gerakan. Misalkan imamnya sudah ruku, maka makmum juga harus mengikuti ruku. Tidak, imamnya ruku, makmumnya masih berdiri, kemudian imamnya i'tidal, sami Allah liman hamidah, baru makmumnya ruku. Itu tidak boleh. Berarti sudah satu gerakan terlewatkan. Imam berdiri, makmum i'tidal, berarti rukuknya ini makmum tidak mengikuti gerakan imam. Ini dianggap sebagai telat yang merusak. Bahkan sebagian mengatakan membatalkan berjamaahnya gitu. Sholatnya mungkin ternyata membatalkan berjamaahnya.
Jadi merusak. Imamnya sudah sujud, dia baru ruko atau baru i'tidal gitu. Berarti ada satu gerakan yang dia tidak ikuti. Ini tidak taat kepada innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadi kalaupun, karena kata Nabi SAW, idza raka'ah farka'u, ketika ruko ya segera ikut ruko. Sampai dalam satu kisah, ketika sahabat namanya Abu Bakroh, bukan Abu Bakar, Abu Bakroh. Beliau telat. Rasul melaksanakan sholat. Dalam riwayat ini sebagian mengatakan sholat subuh. Kemudian karena dia telat dan Rasul sudah ruku, Abu Bakar ini masuk ke masjid Nabi. Nah di pintu masjid dia langsung ikut ruku. Jadi Rasul ruku, dia langsung ikut ruku. Padahal belum masuk ke shaf, masih di pintu masjid. Nah sambil jalan, jadi ruku terus jalan. I'tidal baru i'tidal bareng pada posisi shaf. Nah, peristiwa ini kemudian dijadikan landasan para ulama dalam dua hal. Yang pertama, ketika seseorang mengikuti ruku, maka dia telah mengikuti imam. Meski nanti ini diperselisihkan dengan hadis, siapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka tidak terhitung. Ini perselisihan, ini khilaf. Sebagian mengatakan boleh, sebagian. Nah ini khilaf itu kan sesuatu yang tidak boleh diingatkan tadi. Yang kedua, ini terkait tentang makmum itu kalau ingin menjadi makmum ya ngikutin gerakan imam. Tidak begini, imamnya sudah sujud, makmumnya baru datang, kemudian dia sholat dulu, ngejar dulu 1 rakaat, baru kemudian ikut sujud. Dia ngejar ketertinggalan, mendahulukan, sehingga dia tidak masbuk gitu. Misalkan imam sudah posisinya sujud atau tasyahud, kemudian makmum datang, dia sholat dulu 2 rakaat sampai ngejar imam. Nah itu nggak boleh juga. Tasabuk, mengejar imam dengan sholat sendiri. Jadi ya ketika imam ruku ya udah ikuti ruku. Imam sujud ya ikuti sujud. Imam tasahud langsung ikuti tasahud. Nah ini etika di dalam sholat berjamaah. Jadi tidak boleh menyelisihi imam. Kemudian sikap idealnya adalah tenang dan tertib. Makmum itu harus tenang, tertib, dan khusyuk mengikuti imam. Karena di antara fungsi sholat berjamaah adalah saling menebarkan kehusyuan. Ada kanan kiri mungkin nggak biasa khusyuk sholatnya. Tapi kalau lingkungannya khusyuk, dia akan ikut khusyuk. Ada cerita dan ini nyata, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan. Ketika makmum sholat, mungkin sholat taraweh atau sholat apa yang bacanya panjang, imamnya membacanya tuh indah dan syahdu dan menyentuh jiwa betul. Padahal makmum banyak yang nggak hafal dan nggak tahu makna dari bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam. Tapi karena imam itu membacanya begitu syahdu dan begitu mengena dalam hati, imam ini sampai menangis karena membaca ayat-ayat tentang azab. Maka makmum otomatis dia akan ikut menangis, dia akan ikut merenungkan itu, langsung khusyuk. Ketika kita sholat di Masjidil Haram yang begitu kan rame, suasananya begitu membuat kita kadang-kadang nggak kondusif. Orang lewat di depan, kadang-kadang kanan kiri ada yang itu, sholat gini ada yang lewat nabrak kita, macam-macam lah. Karena tinggi, kemudian kepala kita kenapa, itu kan benar-benar tidak membuat khusyuk. Tapi setelah mendengar imamnya bacaannya yang begitu menyentuh jiwa, maka otomatis saat itu juga makmum akan terbawa kehusyukan. Jadi fungsi dari berjamaah adalah menjaga kehusyukan dalam berjamaah. Kemudian sikap ideal yang lain adalah menyerahkan semua penyempurnaan sholat itu kepada imam. Jadi diserahkan, sudah sholat ini serahkan kepada imam. Maka imam itu tanggung jawabnya berat. Dia akan mendapatkan pahala seluruh makmum, dan makmum juga tidak dikurangi pahalanya. Tetapi juga kalau dengan sengaja melakukan kesalahan, dia menanggung dosa makmum. Contoh, imamnya batal sebetulnya, kentut. Tapi dia tetap memaksakan untuk imam, maka dia menanggung
kesalahan makmum semuanya. Dalam posisi sholat berjamaah imamnya batal. Atau imamnya dia dengan sengaja tidak membaca bacaan yang wajib-wajib ataupun dia menyalahi rukun ataupun syarat imam, maka dia juga bertanggung jawab akan kesalahan yang ditanggung, dia menanggung kesalahan dari makmum. Makmum bebas gitu. Jadi maka dari itu menjadi makmum itu berarti menyerahkan kepada imam. Berikutnya, sholat jamaah dibangun di atas ketaatan, kebersamaan, dan adab. Makmum yang terbaik bukan yang paling cepat mengoreksi, tapi yang paling paham kapan diam dan kapan mengingatkan. Jadi siap-siap kalau salah langsung cepat ngingetin, lomba-lomba gitu. Harusnya diam dulu, tenang dulu, bener nggak dia ingetin. Karena tidak sedikit, saya sendiri juga sering mendengar, bukan sering, beberapa kali ketika ikut sholat malam di Ramadan gitu, biasanya di masjid-masjid besar di Bandung, itu ada yang imamnya salah itu langsung otomatis dia langsung ngingetin ayat itu gitu. Saya sampai curiga, jangan-jangan memang ini niatnya untuk mengoreksi. Jadi sebelum sholat itu kan dia sudah siap-siap kan, kalau mau baca panjang biasanya sudah diumumkan oleh takmir ataupun imam. Kita insya Allah nanti akan membaca waktu sholat malam, nanti kita akan membaca surah Al-Maidah ayat 50 sampai ayat 100. Biasanya begitu. Nah, setiap rakaat kita akan membaca 1 juz misalkan. Nah, jadi ada yang beberapa kali saya dapatkan dia cepet banget ngingetin gitu. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi tujuannya berjamaah itu yang mengikuti imam, tidak bersegera mengingatkan, apalagi kalau mengingatkan salah gitu. Udah ngingetin salah lagi. Dia hanya ingat-ingat, dia hanya apa istilahnya ikut-ikutan gitu. Maka menjadi makmum itu terpenting juga dia harus paham betul kapan harus mengingatkan imam dan kapan dia harus diam. Mudah-mudahan sholat kita dan jamaah kita diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal sholatana. Demikian Bapak Ibu untuk sebagai materi. Silahkan jika ada interaktif yang perlu kita dalami. Kami kembalikan waktu kepada Bapak Haji Agus Heri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai mendengarkan, katakanlah ini sebuah ceramah atau uraian tentang bagaimana kita atau makmum mengoreksi apabila imam keliru gitu dalam membaca maupun dalam gerakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang mau diklarifikasi, mau bertanya, boleh silahkan. Pak Suparna kayaknya nggak siap. Ya izin Pak Her, izin. Bu Fauji tahan dulu ya, nanti setelah Pak Suparna silakan. Ya. Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi, kalau misalnya kita sebagai imam, setelah 2 rakaat, sholat maghrib atau isya ya, setelah 2 rakaat kita lupa langsung berdiri, tidak duduk tahiyat awal ya. Tapi setelah diingatkan, yakin setelah berdiri sempurna, saya sebagai imam yakin bahwa memang udah 2 rakaat. Nah, apakah saya turun lagi untuk tahiyat awal atau langsung aja lanjutkan rakaat ketiga kan? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau imam itu kan harus diikuti ya, tapi banyak sekali yang masbuk pada saat imam sudah duduk istirop, duduk tahiyat akhir, mereka masih duduknya seperti duduk tahiyat awal gitu kan. Apakah itu benar atau salah? Gimana, Tad? Terima kasih. Baik, Pak Haji. Yang pertama, ketika Pak Haji Suparna yakin bahwa itu adalah yang betul, meski diingatkan oleh makmum, maka kembali kepada tadi kaidah yang kita baca tadi, al-yakinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak dikalahkan ataupun tidak digugurkan oleh keraguan. Ya, imam meski diingatkan oleh makmum salah, kita tadinya yakin, ya sudah kita tetap yakin melakukan apa yang kita yakini. Karena melakukan sesuatu yang ragu berarti kita menurunkan level yakin menjadi ragu. Kita yakin tadinya, loh, tapi ya sudahlah ikuti makmum, mungkin makmum lebih tahu. Itu kan berarti melakukan
menurunkan atau mereduksi keyakinan menjadi mengikuti yang ragu. Harusnya kita kekeh kepada yang kenapa kenapa makmum pada ngingetin? Loh, saya kan yakin 2. Ya sudah 2. Ya, lakukan 2 saja, Pak. Dan tidak perlu juga kita kasih kode, misalkan apa, tidak perlu. Maksudnya kode sudah, nggak usah. Jadi cukup kita melakukan apa yang kita yakini. Itu al-yakin la yazul bisyak. Yakin itu tidak bisa digugurkan oleh keraguan. Dan itu kaidah dalam hadis sahih, itu menjadi kaidah umum dalam persoalan-persoalan fikih yang dihadapkan kepada yakin dan ragu. Itu, Pak Ji. Jadi kalaupun udah berdiri tegak sempurna, saya duduk lagi, turun lagi untuk tahiyat awal, Ustaz. Pak Haji yakinnya di mana? Yakin 2 rakaat. 2 rakaat. Ya. Padahal harusnya duduk padahal udah berdiri sempurna gitu. Udah sempurna. Tapi pas berdiri itu dalam posisi kelebihan gitu. Ya, kelebihan. Saya Ya, udah berarti harus duduk. harus kembali, walaupun sudah berdiri sempurna, duduk lagi, turun lagi. Betul, duduk. Karena yakin. Oh. Ada yang mengatakan begini, ketika seseorang sudah salah kemudian berdiri sempurna, maka dia harus menyempurnakan kesempurnaan itu. Kan ada pendapat begitu. Ya, ya. Harus menyempurnakan. Kecuali dia mau berdiri gini, terus ada yang ingin, maka dia harus segera duduk. Tapi kalau sudah sempurna, maka dia harus lanjutkan. Ini pendapat. Hilafiyah ya. Di dalam hadis tidak secara spesifik tidak dijelaskan. Tetapi ini menjadi bagian dari khilafiyah. Khilafiyah ya. Nah, kalau saya mengambil hadis tadi, al-yakin la yazulu bisyak. Kalau kita yakin, ya sudah. Jangan sampai kita neruskan tapi dalam posisi ragu. Kita udah yakinin. 2. Salah 2. Oh ya, kelebihan ini. Nah, apa yang kita lakukan? Lakukan yang yakin tadi. Ya udah. Kalau kita melanjutkan kan berarti kita melakukan sesuatu yang saya ini melakukan sholat subuh saya berarti 3 rakaat. Dan kita harus sempurnakan, berarti menyempurnakan keraguan gitu. Nah, itu berdasarkan hadis itu kita ikuti kaidah yang yakin lebih diutamakan daripada yang ragu, meskipun sudah berdiri sempurna gitu. Karena ada pendapat juga bahwa ketika sudah berdiri sempurna, maka dia harus menyempurnakan kesempurnaan itu. Tapi kalau kita rujuk kepada hadis ini, kaidah ini bahwa nggak boleh kita melakukan sesuatu yang ragu. Kita harus melakukan sesuatu itu yang yakin. Dalam ayat yang lain, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kau melakukan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu atau ragu. Barangkali itu, Pak Haji. Kemudian yang kedua terkait tentang duduk iftiros sebagai yang imam itu harus diikuti iftirosi atau tawaruk gitu. Nah, ini terjadi khilafiyah, Pak. Tentang iftirosi dan tawaruk sendiri terjadi khilafiyah. Menurut mayoritas ulama di Timur Tengah, baik mereka mengikuti mazhab Hambali ataupun Maliki ataupun Hanafi, sholat yang tidak ada tasyahud awal, maka duduknya adalah iftirosi. Dia seperti tasyahud awal. Makanya kalau kita lihat, kenapa sih kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyakkan orang duduknya itu seperti duduk tasyahud awal kalau salat subuh gitu. Dan dua-duanya kadang-kadang tasyahud awal, tasyahud kedua itu enggak seperti. Nah, orang Indonesia mayoritas, meski dia Nahdliyin, meski dia Muhammadiyah, meski dia Persis, meski apa, ini kesamaannya. Kalau rakaat kedua tasyahud awal itu selalu iftirosi. Tapi rakaat keempat atau ketiga itu selalu tawaruk gitu, yang duduk di lantai gitu. Nah, ini keunikan di Indonesia. Beda rujukan tapi sama kebersamaannya di situ. Nah, kemudian bagaimana makmum mengikutinya? Akhirnya terjadi perselisihan. Ada yang memang dianjurkan ketika tawaruk dan makmum masbuk dia harus duduknya adalah ya tawaruk karena mengikuti imam yang sedang tawaruk. Kemudian imam yang tawaruk, yang masbuk iftirasi itu berdasarkan begini. Para sahabat ketika makmum telat atau masbuk, dia selalu iftirasi. Dia selalu iftirasi, tidak pernah tawaruk.
Nah, ini yang dipakai orang-orang yang ketika imamnya itu tawaruk, dia iftirosi karena masbuk. Nah, sebetulnya masalahnya, kebanyakan para sahabat itu tidak menggunakan tawaruk lah gitu. Nah, ini yang menjadi titik perselisihannya, Pak Ji. Nah, saya kira ini menjadi bagian yang khilafiyah Ya. yang berbeda. Tetapi kalau di Timur Tengah, Bapak jarang ngelihat orang tawaruk ya. Ya. Jarang sekali menggunakan tawaruk gitu. Pokoknya kalau tawaruk kalau kita umroh gitu atau haji, ngelihat tuh jamaah kalau duduk. Yang duduknya tawaruk tuh, oh Indonesia ini, Indonesia, Malaysia, Indonesia. Nah, tawaruk. Di sana nggak beda, mau dia Nahdien, Persis, Muhammadiyah atau apa itu udah nggak kelihatan kalau tawaruk semua gitu. Tapi kalau di Timur Tengah, Maliki, Hanafi, Hambali, semua mayoritas menggunakan iftirosi. Sampai tasahud akhir pun menggunakan iftirosi. Ini bagian dari khilafiyah, Mbak Ji. Memang kalau mau milih ya sebaiknya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam gitu. Gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Tadi Ibu Fauji silakan. Ya, terima kasih Pak. Pak Ustadz, apa yang tadi disampaikan memang itu jadi satu pegangan ya untuk seorang imam. Kalau di dalam kondisi kedaruratan Pak Ustadz, misalnya jadi imam di satu masjid, yang masjid itu sangat terbatas untuk menseleksi imam siapa yang tepat. Nah, karena imam yang dirujuk oleh masjid itu tidak hadir karena berhalangan. Lalu dalam kondisi kedaruratan, penunjukan imam ini kan mungkin siapa saja yang siap dia naik. Ketika imam itu naik dalam kondisi sir, misalnya sholat zuhur, asar. Nah ini kalau terjadi kesalahan-kesalahan tidak terdeteksi oleh makmum kesalahan imam. Itu bagaimana, dan kalaupun ada sesuatu yang kira-kira tadi kan makmum itu harus santun ya Pak Ustadz. Di sana tidak bisa sembarangan untuk berkali-kali seolah makmum itu menyamai setara dengan imam. Jadi Maaf sedikit saya santunnya potong Ibu. makmum itu Itu demikian. kesalahan sengaja atau tidak disengaja Ibu? Atau memang sudah bawaan imam? Karena mungkin kehilafan imam, mungkin ya. Imam itu kan kalau tidak diseleksi kita kan derajat kemampuannya kan tidak tahu ya Pak Ustadz. Nah itu di sini bagaimana kondisi makmum tatkala itu menegurnya. Demikian dengan nilai kesantunannya, yaitu bagaimana Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah ini pertanyaan yang sering terjadi di masyarakat kita ya. Apalagi di kampung-kampung itu imam itu bukan berdasarkan kemampuan tapi berdasarkan ketokohan ataupun berdasarkan orang yang paling berjasa dengan masjid kan gitu. Biasanya kan begitu. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari karena memang begitulah gitu. Karena ya yang ngurusi masjid juga beliau, mungkin yang wakafin tanah juga beliau. Ya mau bagaimana lagi ya beliau dengan keterbatasannya akhirnya secara tidak langsung diangkat menjadi imam tanpa secara langsung gitu. Sehingga kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan. Apalagi ada imam yang sudah ditunjuk nggak hadir gitu. Nah, apa yang dilakukan ketika imam ini banyak salahnya atau keliru dan dia sendiri tidak tahu kekeliruan itu gitu. Tidak ada pengetahuan tentang keimaman secara sempurna gitu. Apa yang dilakukan makmum? Kita kembali kepada tujuan sholat berjamaah dulu. Apa tujuan sholat berjamaah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ayat itu kalau diturunkan dalam sholat berjamaah, bekerja sama dalam kebaikan. Apa kebaikan dalam sholat berjamaah? Adalah kehusyuan dan ketenangan. Jadi sholat berjamaah itu kebaikannya adalah kehusyuan dan ketenangan. Jangan sampai bekerja sama dalam hal dalam hal ism wal udwan. Apa ism wal udwan kalau diturunkan dalam sholat berjamaah? Kegaduhan, kemudian saling bermusuhan. Sholat tujuannya mencari ridha Allah dan ketenangan, malah setelah sholat
menimbulkan fitnah dan saling ejek, saling menyudutkan. Ini berarti tidak boleh. Maka makmum berkewajiban, kalaupun dia tahu, dengar, ataupun menyaksikan imam salah, diucapkan subhanallah. Tapi ternyata imam ini tidak punya pengetahuan apa maksud subhanallah itu. Apa dia sendiri tidak tahu kalau subhanallah itu adalah mengingatkan salah gitu. Nah, dan dia kadang sudah dijadikan imam waktu itu gitu. Nah, makmum ngikutin saja sampai selesai. Selesai baru disampaikan dengan cara yang baik kalau sudah selesai. Dan itu pun dia dalam obrolan, tidak boleh ketika setelah sholat selesai baru angkat tangan. Bapak tadi salah dalam mengucapkan ini, harusnya begini. Nah, itu namanya mempermalukan gitu. Jadi tetap tujuan berjamaahnya harus dikedepankan, kemudian diajak diskusi. Yang mengajak juga sebaiknya kita sampaikan kepada yang bertanggung jawab di masjid itu. Pak, tadi ada kesalahan-kesalahan yang kami sendiri tidak memungkinkan untuk mengingatkan. Nanti biarkan serahkan kepada ulil amri, yaitu takmirnya, mereka yang akan mengingatkan itu. Jadi tugas makmum menjaga kondusivitas dalam sholat berjamaah. Insya Allah tidak menjadi kesalahan makmum, dan Allah akan rufi'al qalam, mengangkat kesalahan-kesalahan itu insya Allah. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Sami-sami Ibu Auzi. Baik, silakan yang lain barangkali. Assalamualaikum Pak Agus, Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, mangga, Kang Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga. Kalau kita mau sholat berjamaah, kita meyakini itu imamnya itu fasik atau misalnya pernah nyelep dana umat, apakah tetap ikut atau kita sendiri? Atau misalnya kita masuk ke suatu daerah, ikut mau ngimamin, pas ngeliat misalnya penampilan imamnya misalnya pakai kaos gitu, apa kita sendiri atau gimana ikut imam itu? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita makmum kepada imam yang fasik gitu ya Pak Ji ya? Ya. Jadi imamnya ini sudah diketahui secara jelas dia fasik lah gitu. Fasik ya mungkin banyak melakukan kemaksiatan, orangnya ya benar-benar nggak layak lah, bukan hanya karena bacaan atau apa, tapi perilaku dan sebagainya memang dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh lah gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Kalau dia tahu sebelum sholat, maka dia tidak boleh ikut menjadi makmum di situ. Dia harus mencari tempat yang meyakinkan, karena lagi tadi al yakinu la yazulu bisyak. Kalau dia ikut, dia sholat dalam keadaan ragu kan. Sementara keraguan itu terjadi sebelum melakukan sholat. Terus dia ikut, berarti dia tahu ini ragu, tapi kenapa diikuti kan gitu. Nah, harusnya kecuali kalau dia sudah sholat, the takbiratul ihram, sudah masuk dalam sholat, baru ingat, loh ini kan imam kemarin yang dia, maaf, kemarin yang ngambil sendal itu kan, yang kemudian sama orang, dihukum, dihakimi sama orang kan itu. Nah, kita tahunya setelah dalam posisi makmum, ya sudah nggak boleh membatalkan. Selesaikan, karena kita sudah masuk dalam posisi sebagai imamnya, sebagai makmumnya. Tapi kalau kita tahu sebelum sholat, itu ikhtiari. Kita harus memilih yang meyakinkan kita. Itu Pak Haji. Secara umumnya, kalau kita memang, kecuali tidak ada lagi yang berjamaah, tidak ada lagi imam, tidak ada lagi tempat yang bisa kita jadikan sebagai sholat berjamaah. Ada tapi jauh sekali dan menghabiskan waktu, menghabiskan berbagai macam. Nah, itu dalam keadaan itu disebut dengan ad-darurah tubihul mahdurat. Keterpaksaan itu yang membolehkan mengikuti sesuatu yang meskipun kita sendiri ragu. Itu jadi prinsipnya kita harus yakin dulu, tidak ragu. Kemudian jika keraguan itu muncul, sudah kita ngikutin, lanjutkan. Tapi kalau kita ragu dan kita tahu bahwa imam tidak layak, nah, dan ada tempat lain, kita ke tempat lain. Tapi kalau tidak ada tempat lain dan tidak memungkinkan, ya sudah. Itu kita akan mendapatkan kedaruratan. Itu barangkali Pak Yadi, wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ada satu lagi yang di kolom chat, mungkin Pak Ustadz bisa langsung baca dari Ibu Fadilah Turundah. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dijelaskan untuk wanita lebih utama sholat di tempat yang spesifik baginya, yaitu disebutkan di kamarnya. Jadi lebih baik sholat sendiri atau sholat berjamaah bareng suami di rumah, atau sebaiknya juga di kamar, atau bagus juga ikut berjamaah di masjid bareng-bareng umum. Mungkin juga bisa lebih bagus karena ada pertimbangan bersilaturahmi dengan saudara dan tetangga yang lain. Betul, wanita itu sebaiknya memang sholatnya di rumah. Tetapi Nabi SAW bersabda, la tamna'u, janganlah kalian menghalangi, melarang jika istri-istri kalian itu berjamaah di masjid. Nah, dari hadis ini menjadi catatan sekiranya masjid itu aman, karena dulu situasinya beda. Wanita itu kalau keluar ya akan banyak mudarat dan banyak bahaya gitu. Kalau sekarang kan insya Allah lebih aman, cahaya juga terang, juga semua orang juga sudah beradab, sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Nah, sekiranya istri atau seorang wanita ke masjid berjamaah dan itu aman dan yakin bahwa itu tidak menimbulkan apapun, maka seorang suami hendaklah mengizinkan gitu. Seorang suami tidak boleh menghalangi wanita. Jadi meski sholat di rumah itu lebih baik bagi wanita, tapi jika dia berjamaah dan ada kebaikan dari jamaah itu dan aman, tadi lagi-lagi aman, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan hal-hal yang itu dibolehkan, bahkan tidak boleh suaminya menghalangi. Itu. Oh, gitu. Maaf Pak Ustadz, intinya malah lebih baik dianjurkan ikut berjamaah aja di masjid gitu ya. Kalau banyak memungkinkan maksudnya. Ya, dibolehkan. Artinya dibolehkan ngelihat situasi. Kalau memang situasinya baik, ya nggak apa-apa, bagus, lebih bagus gitu. Tapi tetap harus bilang ke suami. Nanti dicari suami nanti. Dan suami juga nggak boleh melarang, intinya gitu. Oh, gitu. Ya, ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Baik, Ibu. Nah, karena ada hadisnya kan gini, sholatul mar'ati fi baitiha afdol min sholatiha fi hujratiha. Wa sholatiha fi madkhaliha afdol min sholatiha fi baitiha, kan itu. Sholat di rumah lebih baik. Di kamar itu lebih baik daripada di rumah. Ada juga hadis, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin, sebaik-baik masjidnya wanita itu adalah kamarnya gitu. Tapi nanti ada hadis yang lain, hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan, la tamna'u nisa'akumul masajid idza ista'dzannakum ilaiha. Jangan kalian melarang istri kalian ke masjid idza ista'dzannakum ilaiha, jika mereka minta izin kepadamu. Jadi suami nggak boleh melarang. Makanya ini kembali kepada wanitanya. Dia punya keinginan sholat ke masjid. Dan suami tahu bahwa masjid itu benar-benar aman. Kecuali mau ke masjid, misalkan tinggal di Bandung, mau sholatnya ke sana jauh lah, misalkan ke Cianjur atau kemana gitu. Kemudian kita sendiri tidak tahu keadaan, kondisi dan sebagainya. Kemudian suaminya memberikan tidak membolehkan, kecuali hal itu terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan dan membahayakan, itu boleh dilarang. Tapi kalau aman dan sebagainya, Nabi bahkan mengatakan la tamna'u, jangan kalian larang gitu. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya sholat di masjid secara berjamaah bagi wanita itu juga baik, asalkan suaminya mengizinkan. Dan bagi suami tidak boleh melarang bapak-bapak tidak boleh melarang ibu-ibu untuk sholat di masjid selama itu aman dan ada maslahat. Begitu. Satu lagi mungkin Pak Ustaz. Silakan Pak Kris. Enggak, Pak Kris. Ya, ini ada kejadian yang terjadi yang sebenarnya di Bandung. Diceritakan oleh salah satu Ustaz. Jadi pada saat sholat Id, saya lupa apa Idul Fitri atau Idul Adha, imamnya tuh lupa baca Fatihah, langsung ke ayat, gitu. Kemudian langsung diingatkan sama makmumnya dengan Subhanallah sampai 2 atau 3 kali,
tapi tetap aja dia tidak paham apa yang kekurangannya gitu, kesalahannya. Sampai karena tidak dipahami oleh imamnya, sampai ada yang teriak salah sama acan Fatihah katanya, belum Fatihah, baru dia mengerti Pak Ustaz. Pada posisi sholat itu Pak Ji? Iya, posisi sholatnya itu, jadi gimana dengan status sholatnya sendiri itu? Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada pertanyaan untuk yang imam yang dalam hadis Bukhari yang pernah saya baca itu masih kaitan dengan pertanyaan yang tadi ada. Itu yang imamnya itu yang begitu bangkit dari ruku dia tidak tasahud awal, kemudian langsung dia di tasahud akhir, kemudian sebelum salam dia tahajud, sujud sahwi. Itu sehingga diperdebatkan apakah tasahud awal itu menjadi wajib atau sunnah gitu. Imam Malik mengatakan jadi tidak wajib. Tapi Imam Ahmad dan Syafi'i yang lainnya mengatakan itu menjadi wajib itu. Jadi ada perbedaan itu karena Rasulullah sendiri langsung sujud sahwi 2 rakaat. Jadi tidak melewat sujud tasawuf awal. Nah, itu apakah kalau sudah berdiri memang seperti itu nanti perlakuannya sebagai imam, atau kalau misalkan dia masih sebelum berdiri apakah dia kembali lagi kalau diingatkan atau tetap berdiri? Itu mungkin Pak Ustadz. Baik Pak Haji. Untuk kasus yang sholat id tadi, imamnya nggak baca Al-Fatihah, mungkin keasikan baca takbir ya, Allahu Akbar, dikiranya itu sudah grogi akhirnya. Nah, pertama, makmum itu qiraatul makmum, qiraatul imam. Makmum sah sholatnya, karena dia mengikuti imam. Tetapi imam tidak sah sholatnya. Itu kaidahnya, karena niatnya sholat itu dipimpin oleh imam. Jadi sholat idnya imam tidak sah, tapi sholat idnya makmum itu terhitung sah karena kesalahan bukan ada pada makmum. Yang kedua, makmum sudah mengingatkan, tetapi imam tetap tidak ingat. Nah, kenapa? Karena yang dilupakan imam itu sesuatu yang sangat urgen, yaitu tidak membaca Al-Fatihah, sama seperti kentut batal. Mau dia sengaja tidak sengaja, namanya kentut kan batal gitu. Itu. Nah, bagaimana sikapnya? Apakah mengulang atau tidak? Tidak mengulang tidak masalah, karena id sendiri kategorinya sunnah. Kecuali sholat fardu, maka imam wajib mengulang sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah seperti id, karena dia bagian dari sunnah. Jadi kesimpulannya, makmum insya Allah mendapatkan pahalanya. Imam, karena ini kesalahannya fatal, dia tidak sah sholatnya. Berdasarkan hadis Nabi, malamnya bi Fatihatil Kitab. Orang yang tidak sholat, tidak dianggap sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Di situ tidak disebutkan sengaja dan tidak sengaja. Itu Pak. Apalagi dia udah setelah diingatkan belum baca Fatihah, baru dia menyelesaikan sholatnya jadi betul gitu. Ya, dengan teriakan itu kan nggak boleh ada perkataan di luar bacaan sama zikir ya. Betul. Nah, bagi makmum yang tadi mengucapkan Fatihah, nah dia rusak imam sholatnya. Karena dia mengingatkan dengan cara yang di luar aturan kan gitu. Dia harusnya subhanallah dan sabar saja gitu. Nah, itu mungkin dia sendiri juga gatal gitu. Aduh, ini imam diingetin kok nggak inget-inget sih. Kamu tuh belum baca Al-Fatihah kan, maksudnya gitu, pengen ingatkan. Nah, dia rusak sholatnya. Itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah perkara tasahud awal dan Rasul kemudian sujud sahwi dan seterusnya. Karena tasahud awal itu betul ada yang mengatakan itu bagian penting dalam sholat. Kalau kita ngambil pendapat pertengahan, bagian penting. Karena sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Sholat isya tanpa tasawuf awal itu sah. Tapi beberapa ulama mengatakan sholat isya tanpa tasawuf awal itu batal. Namun ada pendapat wasatiyah yang pertengahan begini. Sholat isya atau duhur tanpa tasawuf awal itu sah tetapi kehilangan pahala yang besar. Jadi sah tetapi kehilangan pahala yang besar.
Nah, ini mungkin pendapat yang paling mu'tadil, pendapat yang paling lebih dekat ini. Karena tasawuf awal itu beberapa para tabi'in juga ada yang tidak melaksanakan tasawuf awal dalam posisi-posisi tertentu. Bagi yang wajib tentu dia harus tasawuf awal. Bagi yang sunnah tidak perlu. Bagi yang wajib maka kalau lupa ketinggalan dia harus tasahud, harus sujud sahwi. Bagi yang menganggapnya sunnah maka tidak perlu. Jadi di sini termasuk bagian khilafiyah, Pak. Itu barangkali. Ya, kalau pas dia sebelum bangkit sebaiknya kan kembali ya, maksudnya. Kalau udah langsung berdiri kan sebaiknya dia teruskan sebagaimana contoh Rasul itu. Ya, ini juga tadi disampaikan pertanyaan Pak Supana ya. Beberapa ulama mengatakan kalau sudah berdiri tegak, lanjutkan. Ini termasuk qaul, perkataan. Kalau dia ragu meneruskan, maka dia harus mengikuti yang wajib. Kalau saya sendiri lebih cenderung kepada al-yakin la yazulu bisyak, bahwa kalau berdiri melanjutkan dalam keadaan ragu itu justru tidak sempurna. Lebih baik kita melakukan yang yakin gitu. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau berdiri sempurna ya lanjut gitu, meski dalam posisi ragu. Sementara ayat Al-Quran jelas, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu. Dalam arti di situ ragu, ditafsirkan beberapa ulama ragu. Kemudian dalam hadis juga ada dalam kaidah fikih, al-yakin la yazulu bisyak, bahwa yakin itu tidak bisa dikalahkan ataupun dihilangkan oleh keraguan. Demikian. Nah, yang hadis tadi itu apa berarti yang dalam hadis Bukhari itu apa dia Rasulullah itu dalam keadaan ragu, lupa atau memang manja gitu? Ya, dalam membaca hadis ada beberapa petunjuk, diantaranya apa yang dilakukan Nabi itu menunjukkan al-amruwus, masalah itu boleh, artinya pilihan. Salah satu contoh, suatu ketika dalam kasus yang lain, Rasul pernah menjamak sholat duhur dan asar di Madinah dan juga maghrib dengan isya. Tidak ada hujan dan tidak dalam safar. Tapi Rasul hanya melakukan sekali di seumur hidup. Itu. Nah, ini sebagian ulama termasuk Imam Nawawi menyebut ini adalah salah satu hudar Rasul, petunjuk Rasul di mana seseorang boleh menjamak dalam situasi-situasi tertentu. Jadi Nabi sengaja melakukan itu bahwa ini ada pintu kebolehan gitu. Sebagaimana tadi juga itu berarti ada pintu kebolehan. Tidak harus mirip, tapi kalau ada situasi-situasi tertentu. Contoh misalkan ketika sholat gempa, harusnya dia tasahud, tapi dia lanjut tidak tasahud langsung rakaat ketiga. Beberapa ulama mengatakan bahwa ini dibolehkan, tidak tasawuf awal karena situasinya sangat mendesak, sebagaimana halnya pendapat ulama bahwa tasawuf awal itu, pendapat para sahabat bahkan, itu bagian dari dibolehkan atau sunnah. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu menunjukkan ada perkara yang lebih luas gitu. Barangkali itu Pak Ji. Wallahu a'lam. Ya, syukran Pak Ustaz. Afwan, nuhun Pak. Ya, Izin baik Pak. bertanya Pak Ustadz. Ya, Pak. Assalamualaikum. Oh, boleh, silakan. Berkenaan dengan tasawuf awal tadi, kalau misalnya imamnya lupa, terus berdiri, sudah diingatkan tapi nggak ngeh, sampai akhirnya tasawuf akhir dan salam. Untuk makmum yang ingat ikut salam atau sujud sahwi, Ustadz? Ya, tadi hampir sudah kita bahas tadi Ibu ya, tapi nggak apa-apa kita singgung sedikit. Maaf. Ya, Ibu ikutin aja imam. Ibu ikuti imam saja. Kalau imam sujud sahwi ya ikut sujud sahwi. Kalaupun tidak ya nggak perlu. Karena Ibu dalam posisi al-imamu dhomin kan gitu. Al-imamu dhomin. Imam itu dia yang bertanggung jawab dan dia penjamin gitu. Jadi tidak perlu Ibu sujud sahwi karena kesalahan bukan pada Ibu, kesalahannya pada imam gitu. Jadi tidak perlu sujud sahwi lagi, udah. Itu domainnya adalah imam. Itu barangkali Ibu. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, tapi kalau mohon maaf. Pak Ustadz ada juga pendapat kalau imamnya pas di akhir tidak sujud sahwi,
Makmum kan ya harus tetap sujud sawi apa seperti itu. Berdasarkan hadis atau kaidah yang dijadikan kaidah, al-imamu dhamin, Pak Haji. Imam itu penjamin. Maka makmum tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi karena kesalahan itu ada pada imam gitu. Maka yang punya kewajiban ya imam. Karena dia dikatakan oleh Nabi al-imamu dhamin. Barangkali itu, Pak Haji. Jadi makmum tidak ada kewajiban. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pada sesi-sesi berikutnya bisa kita angkat kembali, Pak Haji, mungkin dalam tema-tema yang lebih spesifik, Pak Haji Agus Heri. Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya, para jemaah yang aktif menyimak dan aktif bertanya. Ini menambah tambahan ilmu bagi yang lain tentu saja gitu kan. Dan untuk Pak Ustadz terima kasih juga atas semua jawaban. Mudah-mudahan jawaban tuntas itu juga memuaskan para jamaah, dan bukan hanya memuaskan, tapi itu kan berdasarkan kepada hukum atau pedoman yang sahih itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Pak Ustadz boleh menutupnya untuk kita semuanya sebelum diakhiri. Silakan Pak Ustadz. Baik Pak Haji, alhamdulillah. Tadi pembahasan kita tentang imam dan makmum, tentu hal yang benar datangnya dari Allah. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan mungkin datangnya dari saya, nanti Bapak Ibu bisa mencari dalil pendapat yang lebih sahih, dan insya Allah saya sudah mencari semaksimal mungkin yang menurut saya itu, menurut pengetahuan saya itu sudah paling maksimal yang sahih. Tapi kalau jika didapatkan yang lebih sahih, yang lebih itu, maka diikuti yang lebih benarnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah keyakinan dan menambah keimanan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan mohon kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi wasallam tasliman katsira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Haji Agus Heri dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.